Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Solihul Hadi, calon guru penggerak Angkatan 8 Kabupaten Jepara. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang jurnal refleksi dwi mingguan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Pada jurnal dwi mingguan refleksi ini, saya menggunakan model 4C, yaitu connection, 2 konsep, 3 challenge, 4 change. Apa itu refleksi model 4C? Refleksi model 4C yaitu yang pertama connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai calon guru penggerak? Yang kedua adalah challenge. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Yang ketiga adalah konsep. Ceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi calon guru penggerak atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Yang keempat adalah change. Apa perubahan yang ingin dilakukan setelah mendapatkan materi ini? Yang pertama adalah connection. Pada modul 2.1, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Melalui model ini, saya diperkenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan dengan strategi-strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana salah satu peran guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat kepada murid. Selain itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak kepada murid. Yang kedua adalah konsep. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini, bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah yang terkait dengan yang pertama, tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Yang kedua, guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar muridnya dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang ketiga, penciptaan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat adalah manajemen kelas yang efektif. Yang kelima, penilaian yang berkelanjutan. Ketiga, challenge. Dari beberapa konsep materi yang saya terima, ada beberapa perbedaan dengan apa yang saya terapkan selama ini. Di antaranya, yang pertama, selama ini saya mengira bahwa memberi soal lebih banyak kepada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal, berarti saya telah melakukan pembelajaran diferensiasi. Ternyata tidak seperti itu. Yang kedua, saya mengira bahwa mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata tidak. Yang ketiga, saya mengira bahwa melakukan pembelajaran berdiferensiasi berarti saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Ternyata juga tidak seperti itu. Berikutnya adalah change. Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata belum sepenuhnya memahami tentang pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar peserta didik saya. Untuk kedepannya, perubahan pembelajaran yang akan saya lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik untuk menentukan, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan. Yang keempat, melakukan manajemen kelas yang efektif dan melaksanakan penilaian yang berkelanjutan. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.